Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita berada di hari yang mulia, pada waktu yang mulia, yang kemuliaannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak para jamaah sekalian, kita berada di waktu yang afdal, di hari yang afdal, sebaik-baik hari dari sepanjang tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yauman nahar." Sesungguhnya hari yang paling afdal, hari yang paling terbaik sepanjang tahun, yaitu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Ini adalah hari terbaik sepanjang tahun. Kalau malam yang paling terbaik namanya Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang paling afdol. Tapi kalau siangnya yang paling afdol, harinya yang paling afdol adalah hari raya Idul Adha sekali dalam setahun. Selain itu juga, kita bukan hanya berada di hari yang terbaik, kita juga berada di waktu yang paling afdal, yaitu di hari Jumat. Hari ini adalah hari Jumat, berkumpul padanya dua hari raya. Satu hari raya Idul Adha, satu hari raya Jumat yang datang sekali dalam sepekan. Kenikmatan ini perlu kita syukuri para jamaah sekalian. Bagaimana tidak, kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, yaitu di hari raya Idul Adha dan di hari Jumat. Juga kemuliaan itu bertambah kemuliaan itu di mana kita berada di masjid ini. Masjid yang baru-baru kemarin kita resmikan. Ini juga menjadi kesyukuran besar bagi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu di masjid ini, di masjid baru ini, para jamaah sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Totalitas taat tanpa syarat. Kalau kita berbicara tentang ketaatan, ketika kita berbicara tentang ketaatan, maka ketahuilah salah satu manusia yang paling taat di muka bumi ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam gelarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah. Nabi Ibrahim itu siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi yang paling afdal setelah nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi nabi yang paling afdal setelah Nabi Muhammad?
karena beliau selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ketaatan beliau yang perlu kita kerjakan dan perlu kita jaga baik-baik adalah yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a." Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah saya sebagai apa? Sebagai kepala daerah, sebagai pemerintah, sebagai lurah, sebagai camat, sebagai kepala desa. Tidak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang selalu menjaga salat saya. Wa min dzurriyyati, bukan hanya saya saja ya Allah, tetapi jaga juga seluruh anak-anak saya, jaga juga seluruh keturunan saya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa-doa kami semua. Mari kita perhatikan ayat ini, surah Ibrahim ayat ke-40. Di mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, bukan meminta untuk menjadikan rumahnya bertingkat 2, atau bagaimana Nabi Ibrahim bisa mendapatkan unta yang banyak. Kalau bahasa kita itu mobil yang banyak, kendaraan yang banyak, tukar mobil setiap tahun, cari mobil yang baru, terbaru, baru ditukar tambah. Tidak, Nabi Ibrahim tidak minta itu. Nabi Ibrahim hanya minta, ya Allah, jagalah saya dan seluruh keturunan saya untuk mendirikan salat. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Kalau kita tahu, para jamaah sekalian, pertama kali kita di dalam kubur, yang paling pertama ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat adalah salat kita. Ya. Yang pertama kali ditanya itu adalah salat kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya amalan yang paling pertama dicek oleh Allah adalah salatnya. Fa idza salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Kumakan jaki sempajata, makan jamaneng amalan-amalata. Wa idza fasadat, tapi kudena kanja sempajata, rusak kita punya salat, kita tidak salat, faqad khaba wa khasir. Kita termasuk orang yang rugi dan orang yang sengsara pada hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, salat ini tidak boleh lagi ditawar-tawar. Salat ini adalah tiang agama. Bapak lihat masjid ini, ibu lihat masjid ini, lantai 2 sekarang. Insya Allah persiapan lantai 3. Tidak bisa terbangun ini masjid kalau tidak ada tiangnya. Coba kita lihat tiang di sini. Ada 6 tiang besar. Nah, salat itu sama dengan tiang kalau di bangunan. Tidak bisa terbangun kalau tidak ada tiangnya. Tidak bisa kuat kalau tidak ada tiangnya. Maka tiangnya agama Islam adalah salat. Ya. Jangan kita cerita banyak-banyak. Ya. Aja nanti cerita Mega. Banyak yang kita cerita. Tapi kalau salat kita belum beres, jangan kita cerita banyak-banyak. Pakan jaki doa sempajata. Ini nomor 1. Ya, ini nomor 1. Bahwasanya salat adalah amalan yang paling pertama dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum meninggalkan salat adalah termasuk dosa-dosa besar. Dan kalau kita tahu para jamaah sekalian, silakan dibuka nanti di rumah surah Al-Muddatsir ayat ke-42 sampai ayat ke-43. Orang-orang yang dilemparkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, ternyata salah satunya disebutkan masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka, kenapa masuk neraka? Kenapa kalian ini bisa masuk neraka? Kata mereka, qalu lam nakum minal musallin. Dulu waktu di dunia ya Allah, kami tidak salat.
Mabangi di masjid dia nalo di masjid. Orang sudah sholat semua, dia belum sholat. Orang sudah pergi ke masjid, dia belum pergi ke masjid. Orang sudah sholat di rumah, dia belum sholat. Jadi para jamaah sekalian, sholat ini adalah tiangnya agama yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ini pertanyaan pertama kali di kuburan. Ya. Jadi kalau kita bagus sholat kita, maka insya Allah sedekah akan mengikut, umroh akan mengikut, haji akan mengikut. Tapi kudeta sempajang, bagaimanapun kita punya sedekah, bagaimanapun kita umroh pulang balik, tapi kalau kita pulang dari umroh tidak sholat lagi, tidak ada perubahan, maka ketahuilah seluruh amalannya menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka nih, kalau kita misalnya kita lupa sholat, kita lupa yang sempajang, engkau kiri galunge, ada kiri sawah, kita lupa sholat, maka sholatlah ketika kita ingat. Kalau kita lupa, maka waktu sholatnya adalah ketika kita ingat. Kapan saja kita ingat, disitulah kita sholat. Kita misalnya lupa sholat zuhur, kita ingatnya nanti jam 3. Jam 3 sore baru kita ingat, belum sholat zuhur. Maka waktu sholatnya adalah jam 3. Silakan sholat zuhur 4 rakaat. Silakan sholat zuhur 4 rakaat. Jangan menjadi alasan kalau lupa tidak sholat. Lupa tidak sholat, maka ini salah. Sholatlah di mana kita mengingat waktu sholat. Kalau kita ketiduran, takatin roki, ketiduran, bangun nanti jam 6 pagi, sudah lewat waktu subuh. Bangun jam 7, sudah lewat waktu subuh. Maka waktu sholatnya adalah ketika kita sudah bangun. Kapan kita bangun, langsung kita wudhu, pergi sholat subuh. Walaupun jam 6, walaupun jam 7. Dan itu lebih baik daripada kita tidak sholat sama sekali. Saya ulangi, itu lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Tapi jangan ketiduran terus. Selalu bangun jam 6, selalu bangun jam 7. Dan memang alarm HP-nya jam 6 atau jam 7. Ini bermasalah. Alarmnya nanti di setel jam 6, jam 7. Berarti ini sengaja. Ini kasusnya kalau tidak sengaja. Maka kalau ketiduran, waktu sholatnya ketika bangun. Kalau lupa, waktu sholatnya ketika ingat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Apa alasan tak meninggalkan sholat? Malasa kak, saya sakit, demam, saya di puskesmas, saya di rumah sakit. Jamaah sekalian, sakit itu tidak menghalangi orang sholat. Siapa yang bilang kalau sakit tidak sholat lagi? Sholli qaiman, sholat berdiri. Tidak bisa duduk, tidak bisa baring, tidak bisa pakai hati. Satu-satunya amalan yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Kalau puasa, sakit, boleh tidak puasa. Zakat, tidak ada uang, boleh tidak zakat. Haji, tidak keluar visa, boleh tidak pergi haji. Tapi kalau sholat, tidak ada alasan untuk tidak sholat para jamaah sekalian. Ya. Dan ini adalah amalan yang paling pertama dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedekah, Ustaz saya rajin sedekah. Saya sering kasih anak yatim piatu beras, orang miskin beras saya kasih uang, kasih amplop. Tapi kudeta sempajang dikali 0. Karena kenapa? Kita itu dengan Allah punya janji. Ada pertemuan kita dengan Allah 5 kali sehari. 5 kali sehari semalam. Kita harus ketemu Allah. Apa itu? Pertemuan subuh, pertemuan zuhur, pertemuan asar, pertemuan maghrib, pertemuan isya. Ini harus hadir. Tidak boleh absen. Tidak boleh absen. Asam pajaki. Asam pajaki. Dan coba kita lihat masjid ini para jamaah sekalian. Ini masjid besar. Ya. Sayang kalau tidak ada orangnya. Ya. Maka kami mengajak untuk jamaah yang berada di sekitar pesantren
untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita ini, di tempat kita ini, maka insya Allah urusan-urusan dunia kita akan berkah. Kenapa sawah kita itu kena hama? Kenapa sawah kita itu banyak tikusnya? Kenapa sering-sering gagal panen? Sudah 3 tahun ini sering gagal panen. Mungkin saja kita tidak hadir dalam pertemuan. Kamu tidak hadir waktu pertemuan subuh. Kamu tidak hadir waktu pertemuan zuhur. Kamu tidak hadir waktu pertemuan asar. Kamu tidak hadir waktu pertemuan maghrib. Dan kamu tidak hadir waktu pertemuan isya. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali selama kita masih bernafas adalah sholat. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih bolong-bolong sholatnya, kami ingatkan asam pajaki. Kapan mau berubah? Kapan mau berubah? Apakah menunggu kita sakratul maut? Coba kita lihat teman-teman SD kita, teman-teman SMP kita, teman-teman SMA kita, satu persatu sudah ada di dalam tanah. Satu persatu sudah hilang di muka bumi, tidak ada itu. Ada dulu teman-teman orang kaya, sekarang sudah di kuburan, tidak ada lagi disebut-sebut namanya, rata dengan tanah. Apa yang kita mau tunggu? Coba lihat teman SD kita berkurang, teman SMP kita berkurang, teman SMA kita berkurang, satu persatu sudah rata dengan tanah. Tinggal kita menunggu giliran. Nah bawa mobilnya, nah bawa rumahnya, nah bawa sawahnya, nah bawa tokonya, tidak ada nah bawa. Dan ingat, pertama kali dicek adalah sholat kita. As-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Seperti cahaya di masjid ini, terangnya luar biasa. Bayangkan kalau mati lampu semua di malam hari, mati lampu pasti gelap. Maka di kuburan lebih gelap daripada apa yang kita lihat di dunia ini, para jamaah sekalian. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk menjaga sholatnya dengan baik. Menjaga sholatnya dengan baik, tidak ada lagi alasan tak. Kalau kita lupa waktu sholatnya, kalau ingat. Kalau kita ketiduran, waktu sholatnya ketika bangun. Kalau kita sakit, maka sholatnya sesuai dengan kondisi kita. Saya ulangi lagi. Tidak ada lagi alasan untuk tidak sholat. Setelah ini, jangan lagi tunda besok. Hari ini. Hari ini niatkan, ya Allah, saya tidak mau lagi tinggalkan sholat. Beratas membelikan. Buka Al-Quran. Ya, kalau kita tidak percaya dengan saya, lihat Al-Quran. Al-Mudathir ayat 42, 43, coba lihat di situ. Siapa orang-orang yang masuk dalam neraka? Orang-orang yang dulunya tidak sholat. Ya. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Ini bentuk cinta saya. Untuk bentuk cinta kepada kita semua untuk menjaga sholat kita. Coba perbaiki sholat tak. Pasti berpengaruh ke sawata. Pasti berpengaruh ke tokota. Coba perbaiki sholat tak. Lihat apa yang terjadi berupa keajaiban. Tidak mungkin Allah sudah bagus sholatnya kemudian disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, para jamaah sekalian. Pegang ini kata-kata. Tidak mungkin orang sengsara kalau dia sudah jaga sholatnya dengan baik. Totalitas taat tanpa syarat. Harus total. Kapan lagi para jamaah sekalian? Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bolong-bolong sholatnya. Kadang 2, kadang 3, semangat-semangat sedikit 5, kadang 2. Bolong-bolong, maka coba perbaiki sholat kita. Karena ini tidak lagi tawar-menawar. Lupa waktu sholatnya ketika ingat, tidur waktu sholatnya ketika bangun, dan ketika dia sakit, sholatnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan doa yang setulus-tulusnya di hari yang paling afdal, di hari yang paling mulia ini, untuk kita sama-sama berdoa dan bersimpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang suci, memiliki hati yang suka dengan kebaikan, yang suka dengan kebenaran, yang suka dengan taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa menjaga ibadah solat ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami sebelum-sebelumnya, ya Allah. Kami berjanji kepadamu, ya Allah, di waktu yang terbaik ini, di hari Jumat ini, di hari raya Idul Adha ini, hari terbaik ini sepanjang tahun, kami berjanji kepadamu, ya Allah, untuk tidak lagi meninggalkan salat. Kami memohon ampun, ya Allah, atas dosa-dosa kami semuanya, dosa yang telah kami kerjakan, dosa meninggalkan salat, dosa yang telah melalaikan kewajiban kami sebagai hamba. Engkau sangat baik kepada kami, ya Allah. Kami tidak salat, tapi Engkau masih memberikan rezeki kepada kami. Kami tidak salat, tetapi Engkau masih memberikan nafas kepada kami. Kami tidak menjaga salat, tetapi Engkau masih sayang kepada kami. Kami tidak salat, tetapi Engkau masih melindungi kami dari kecelakaan. Kami tidak salat, tetapi Engkau masih menjaga rumah kami. Kami tidak salat, tapi Engkau masih menjaga kendaraan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau baik kepada kami, Engkau sayang kepada kami, Engkau cinta kepada kami. Maka ya Allah, sebagai bentuk kewajiban kami, ya Allah, bimbinglah kami untuk berubah. Bimbinglah kami untuk berubah, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengubah kami kecuali Engkau, ya Allah. Usahakanlah kami untuk senantiasa menjaga ibadah yang satu ini, yaitu ibadah salat, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah, dari segala kelalaian-kelalaian kami di dunia ini. Rabbi ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang tua kami, ampunilah bapak kami, ya Allah, ampunilah ibu kami, ya Allah. Jika mereka masih hidup, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosanya, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami petunjuk untuk senantiasa berbakti kepada keduanya, ya Allah. Dan jika mereka sudah meninggal dunia, ya Allah, izinkanlah kepada kami untuk menanamkan amal jariah, untuk kita mengirimkan pahala-pahala terbaik kami, ya Allah. Kirimkanlah pahala-pahala terbaik bagi orang tua kami yang sudah tidak ada, ya Allah. Dunia ini terasa gelap bagi kami, ya Allah, ketika orang tua sudah tidak ada, ya Allah. Dunia ini seolah-olah sudah tidak indah di mata kami, ya Allah, ketika orang tua kami tidak lagi senyum kepada kami, tidak lagi mengusap kepala kami, tidak lagi memeluk diri kami, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah mereka ya Allah. Mereka adalah orang-orang terbaik. Kami tidak bisa menjadi seperti sekarang ya Allah, kecuali lantunan-lantunan doa-doa mereka ya Allah. Tidak ada yang bisa menjadi orang yang sukses di dunia ini, melainkan dia berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kita ya Allah, yang tidak bicara dengan orang tuanya ya Allah. Tidak bercakap dengan orang tuanya ya Allah. Durhaka kepada orang tuanya ya Allah. Berkata-kata kasar kepada orang tuanya ya Allah. Menyakiti hati ibunya ya Allah. Menyakiti hati bapaknya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, ampunilah para suami-suami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, ketika mereka mencari nafkah, dan dalam mencari nafkahnya ada hal-hal yang dia lakukan yang bertentangan dengan syariatmu, bertentangan dengan kehendakmu ya Allah, maka ampunilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Berikanlah mereka semangat untuk mencari nafkah yang halal ya Allah, yang thayyib ya Allah, yang baik, yang dia berikan makanan untuk keluarganya Allah. Ampunilah para istri-istri kami ya Allah. Ampunilah para istri-istri kami ya Allah. Ampunilah seluruh wanita-wanita kaum muslimin ya Allah. Ketika mereka mengerjakan hal-hal yang dilarang, mereka tidak menjaga lidahnya, mereka tidak menjaga lisannya, mereka berbuat hal-hal yang engkau marah ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Mereka juga hamba-Mu ya Allah. Mereka itu hamba-Mu ya Allah. Mereka itu hamba-Mu ya Allah. Ampunilah mereka ya. Mereka itu hamba-Mu. Jangan engkau mengazab hamba-Mu ya Allah. Mereka itu orang-orang yang lemah ya Allah. Mereka itu manusia ya Allah, bukan malaikat. Kami semua ini adalah manusia ya Allah. Kami ini bukan malaikat ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbi ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kepada orang-orang baik, insya Allah, yang telah membangun masjid ini ya Allah, yang kami bisa tempati hari ini ya Allah, terkhusus kepada Ibu Haja Yuniarti rahimahullah ta'ala, yang merupakan yang mencetus dan meniatkan masjid ini ada ya Allah, dan kami pakai hari ini ya Allah. Kirimkanlah pahala-pahala kami untuk beliau rahimahullah ta'ala. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Terimalah seluruh amalan-amalan solehnya ya Allah. Lampangkanlah kuburannya Allah. Berikanlah kesenangan di dalam kuburannya Allah. Berikanlah taman-taman surga ya Allah, yang beliau bisa nikmati sekarang ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madakhalaha waqsilha bil ma'i was-salj wal barad kama naqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hadzal balada amina. Jadikanlah kampung kami ya Allah, kampung kami Allah Tandru Tedong, jadikanlah kampung yang berberkah, tempat yang berberkah, yang engkau ridhoi ya Allah. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan dosa di tempat ini ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami sebagai pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Berikanlah petunjuk-Mu ya Allah untuk mereka, para pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Idul Adha ini, mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.